Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah halaman 16, posisi di tengah. Faslun wa alaika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batinan. Hendaklah engkau wahai saudaraku biluzumin nadhafah, senantiasa menjaga kebersihan zahiran, kebersihan zahir, wa batinan, dan kebersihan batin. Fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bijismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Fa innaman, karena bahwa sungguhnya siman yang sempurnalah nadhafahnya siman, karena bahwa sungguhnya orang-orang yang sempurnalah kebersihannya itu sora, niscaya jadi ianya siman biruhihi dengan ruhnya, wa sariratihi, dan dengan sarirnya, dengan batinnya itu menjadi malaikat rohani. Wa in kana bijismihi, sekalipun ada ianya siman itu bijismihi secara tubuhnya, wa suratihi secara bentuknya itu basyaran jasmanian, manusia yang bertubuh fisik jasmani. Nah, orang yang sempurna bersih zahir batin pada hakikatnya itu malaikat sekalipun tubuhnya tubuh manusia. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bunyad dinu 'alan nadhafah, dibangun akan agama di atas pondasi kebersihan. Agama ini dibangun di atas kebersihan. Wa qala alaihi salam, berkatalah Nabi alaihi salam, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah, sesungguhnya Allah itu maha bersih, menyukainya Allah akan kebersihan. Wa tahsulun nadhafatul batinatu bitazkiyatin nafsi an razailil akhlaqi kal kibri war riya'i wal hasadi wa hubbid dunya wa akhawatiha wa tahliyatuhu bimakarimil akhlaqi kat tawadhu'i wal haya'i wal ikhlasi was sakha'i wa akhawatiha. Wa tahsulun nadhafatul batinah, dan hasillah, dapatlah oleh kebersihan batin dengan cara tazkiyatin nafsi, membersihkan jiwa, an razailil akhlak, daripada akhlak-akhlak yang hina, kal kibri seperti ketakaburan, war riyai seperti riya, wal hasadi dengki, wa hubbid dunya seperti mencintai dunia, wa akhawatiha dan saudara-saudaranya semua. Jadi untuk mendapatkan kebersihan batin itu caranya bersihkan jiwa kita daripada akhlak-akhlak yang hina. Takabur, tinggalkan takabur, kita tidak layak takabur. Warriya, tinggalkan riya, beramal karena pengen dilihat. Wal hasad, tinggalkan kedengkian, karena kedengkian tidak akan merubah apapun. Hubbid dunia, meninggalkan mencintai dunia. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya, sum'ah, ujub, dan semuanya. Wa tahliyatuha bimakarimil akhlak, dan menghiasinya jiwa dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Cara mendapatkan kebersihan batin, kata beliau, tinggalkan akhlak tercela, hiasi jiwa ini dengan akhlak yang mulia, bimakarimil akhlak. Contoh akhlak mulia, kat tawadhu'i, seperti tawadhu, wal haya'i, malu melakukan kesalahan, wal ikhlas, wasakha, dermawan, wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya, jud, sabar, syukur, dan semuanya. Wa haqaiqu hadhil akhlaq wa haqaiqu hadhil akhlaqi wa tariqul khalasi min razailiha wa sabilut tahsili li fadailiha qad jama'ahul imamul Ghazali fi syatris sani minal ihya'i. Wasabilut tahsili li fadailiha wa haqaiqu hadhil akhlak, dan bermula hakikat-hakikat ini akhlak. Jadi
Apa si takabur, apa si riya, apa si hasad. Wa tariqul khalasi min razailiha. Dan cara terlepas daripada akhlak-akhlak yang hina ini. Wa sabilut tahsili li fadhailiha, dan bermula jalan untuk mendapatkan bagi keutamaan-keutamaannya akhlak. Semuanya qad jama'ahul Imamul Ghazali, sungguh telah mengumpulkan akannya semua oleh Imam Al-Ghazali fi syatrisani, pada bahagian yang kedua, minal Ihya, dari kitab Ihya. Jadi tentang akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak tercela, semua sudah ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Fa'alaika bima'rifati dzalik wasti'malihi. Fa'alaika, maka tugasmu adalah, maka lazimlah kepadamu untuk mengenal demikian akhlak itu, wasti'malihi, dan mengamalkannya. Jadi tugas kita, bacalah kitab Ihya dan kita amalkan. Wa min dzalik an-nadhafatu dhahirah. Wa min dzalika an-nadhafatu dhahirah. Wa min dzalika an-nadhafatu dhahirah, dhahiratu. Itu sebahagian dari demikian apa itu? Wa min dzalika. Wa min dzalik an-nadhafatu dhahirah. Dan sebahagian dari demikian, akhlak. Wa min dzalik, dan sebahagian dari demikian akhlak itu kebersihan zahir. Sebahagian dari demikian akhlak yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya itu an-nadhafatud dhahirah, kebersihan zahir. Fatahsulu bitarkil mukhalafah, maka hasilnya kebersihan zahir itu dengan meninggalkan mukhalafah, dengan meninggalkan hal-hal yang menyalahi agama. Wa fi'lul muwafaqah. Wa fi'lil muwafaqah, fi'li kita atas tarki. Dan hasil ianya kebersihan zahir itu dengan meninggalkan mukhalafah dan dengan memperbuat muwafaqah. Ya, jadi cara mendapatkan kebersihan zahir antara lain bisa didapatkan yang meninggalkan yang bersalahan dengan agama dan melakukan yang muwafaqat, yang dianjurkan oleh agama. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil a'malis shalihah wa amara batinahu bitakhalluqi bil akhlaqil mahmudah faqad kamulat nadhafatu. Maka bermula siapapun yang menghiasi ia akan zahirnya bimulazamatil a'malis shalihah, dengan melazimkan amal-amal yang soleh, wa amira, dan memakmurkan ia akan batinnya bitakhalluqi, dengan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji, nisya sungguh qad kamulat, sungguh telah sempurnalah oleh kebersihannya. Jadi bila orang itu mampu menghiasi zahirnya dengan amal soleh, menghiasi batin dengan akhlak-akhlak yang terpuji, syukur, sabar, tawadhu, itu sungguh sudah sempurnalah kebersihannya zahir dan batin. Wa illa falahu nasibun minha biqadri bu'dihi am munkaratil akhlaq wal a'mal wa qurbihi mim mahasiniha. Wa illa, jika tidak mampu menghiasi zahir dengan amal yang soleh, menghiasi batin dengan akhlak-akhlak yang terpuji, falahu, jika tidak niscaya sabit baginya seseorang itu bahagian daripadanya
nadhafah yang zahir biqadri bu'dihi, dengan seukuran jauhnya seseorang an munkaratil akhlak, daripada kemungkaran-kemungkaran akhlak dan daripada kemungkaran-kemungkaran amal, wa qurbihi, dan dengan sekadar dekatnya seseorang min mahasiniha, daripada kebagusan-kebagusan akhlak dan kebagusan-kebagusan amal. Jadi kalau orang mampu menghiasi zahirnya dengan semua amal soleh, menghiasi batin dengan akhlak-akhlak terpuji, itu sudah sempurna kebersihannya zahir batin. Jika tidak sanggup seperti itu, dia punya bahagian. Seukuran sekadar mana dia bisa meninggalkan akhlak tercela, seukuran mana dia bisa melakukan akhlak-akhlak terpuji, ya seukuran itulah kesempurnaan yang dia dapatkan. Wa min aqsamin nadhafatid dhahirati ma arsyada ilaihi syara'u min akhdhil fudalati wa idzalatil adnasi wa tatahhuri anil ahdasi wal anjas. Dan sebahagian daripada pembahagian-pembahagian kebersihan zahir itu ma arsyada ilaihi, yang menunjukkan kepadanya oleh agama, min akhdhil fudalat, daripada membuang fudalat, membuang kotoran-kotoran, wa idzalatil adnas, dan menghilangkan kotoran-kotoran, wa tatahuri, dan bersuci anil ahdas, dari hadas-hadas, wal anjas, dan dari najis-najis. Jadi masuk dalam kategori kebersihan zahir itu yaitu apa yang syariat anjurkan, berupa membuang hal-hal yang tidak penting dari bagian tubuh, menghilangkan najis, kotoran-kotoran, bersuci dari hadas misalkan, bersuci dari najis. Famin dzalik, sebahagian dari demikian, famin dzalik, maka bermula sebahagian, famin dzalika, maka sabit dari demikian bahagian dari nadhafah zahir itu idzalatu syi'ril anati, itu menghilangkan bulu kemaluan, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, bulu ketek, wa halquhu, mencukurnya. Bulu ketiak kalau dicukur susah, jadi dicabut. Wa qasus syarib, dan menggunting kumis. Nah, di sini bukan mencukur, dianjurkan itu menggunting kumis, ada sisanya sedikit. Wa taqlimud dhafri, dan memotong kuku. Itu bahagian dari kesucian zahir itu. Membersihkan, menghilangkan bulu kemaluan, bulu ketiak, atau mencukur, menggunting kumis, dan memotong kuku. Wa yustahabbu ayyabtadi'a minas sababatil yumna ila khinsiriha. Dan ini cara motong kuku, disunnahkan bahwa memulai ia daripada telunjuk kanan. Kita potong dulu telunjuk kanan, kemudian ke kanan terus sampai ila khinsiriha, hingga kelingking. Telunjuk kanan dulu, ke kanan terus hingga ke kelingking. Wa min khinsiril yusra ila ibhamiha, kemudian langsung ke kelingking kiri ila ibhamiha, hingga sampai ke ibu jari yang kiri. Wa yahtumu bi ibhamil yumna, dan menutup ia dengan jempol kanan. Jadi mulai dari telunjuk kanan hingga kelingking kanan, kemudian lanjut kepada kelingking kiri hingga jempol kiri, kemudian diakhiri dengan jempol kanan. Itu cara memotong kuku tangan. Wa ammar rijlani fayubda'u bi khinsiril yumna wa yuhtamu bi khinsiril yusra. Dan adapun bermula dua kaki, cara motong kuku kaki itu fayubda'u, maka dimulai bi khinsiril yumna, dimulai dengan telunjuk jari kaki yang paling kecil dari kanan. Jadi dari kanan ke kiri, wa yuhtamu bi khinsiril yusra, dan ditutup dengan kelingking kiri. Teratur dia, mulai dari kaki kecil sebelah kanan langsung ke kiri terus sampai ke kelingking kaki paling kiri. Kat takhlili fil wudu,
Sama seperti takhlil dalam wudu. Takhlil dalam wudu itu membersihkan sela-sela jari, sela-sela jari. Wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhil asya'i 'inda kulli arba'ina yawman, dan dimakruhkan akan telat takhir, akan mentakhirkan atau telat melakukan perkara-perkara ini 'inda kulli arba'ina yawman, di ketika 40 hari. Jadi makruh kalau sampai 40 hari baru kita bersihkan semuanya tadi. 40 hari sekali potong kuku itu udah parah banget. Wa min dzalika idzalatul awsakhil lati tajtami'u fi ma'atifil badani wa aghwarihi bil ma'i. Sebahagian daripada demikian kebersihan zahir itu idzalatul awsakh, menghilangkan daki-daki allati tajtami'u yang terkumpul ya fi ma'atifil badani, pada lipatan-lipatan badan, wa aghwarihi, dan pada lapisan-lapisan badan, bil ma'i, dibersihkan dengan air. Ya, orang yang gemuk nih jadi juga dianjurkan masuk dalam kategori kebersihan zahir itu membersihkan segala daki-daki yang ada di badan. Wa ma yajtami'u minar ramsi 'alal aini, dan apa-apa yang terkumpul ya daripada ramsi 'alal aini, di kedua mata. Ramsi itu apa namanya ya? Tahi mata yang ada di ujung mata, baik ujung kanan atau ujung kiri. Itu tahi-tahi mata yang mengeras itu hendaklah juga dibersihkan. Wa minal kadri fil minkharain, dan daripada kotoran yang ada dalam dua lubang hidung. Wa minat ta'ami bainal asnan, dan dari makanan-makanan yang ada di celah-celah gigi, bil halal, dengan congkel gigi. Nah, jadi kita bersihkan. Wa alaika bitandifi famika bisiwaki, dan hendaklah engkau juga tandif, membersihkan mulutmu dengan siwak, dengan sikat gigi atau siwak. Wa kaunuhu min arak aula, dan bermula keadaannya siwak daripada kayu arak itu lebih bagus. Wa yuta'akkadu 'inda iradati dukhuli fil ibadah, dan sangat dianjurkan akan dianya membersihkan gigi tadi inda iradati dukhul, ketika kepengen masuk dalam satu ibadah, pengen sholat misalkan. Wa tandifu siyabika bil ma, dan juga dianjurkan membersihkan pakaian dengan air. Kullama tadannasat min ghairi ifratin wa tashabbuhin bil mutaraffin. Setiap kali kotor ianya pakaian, min ghairi ifrat, tanpa berlebih-lebihan, watasyabuhin, dan tanpa menyerupai dengan mutarafin, dengan orang yang hidup mewah. Jadi dianjurkan membersihkan baju ketika kotor. Jangan keterlaluan, baru pakai kotor dikit, baru sebentar sudah langsung diganti lagi. Bukan seperti orang-orang yang terlalu hidup mewahnya, nggak boleh kotor sedikit pun. Wa minal adabi tabi'atil nadhafah dahnu syi'ril lahyah, dan sebahagian daripada adab-adab yang mengikuti ia bagi nadhafah, bagi kebersihan, masuk dalam kategori adab-adab kebersihan juga dahnu sya'ril lahyah, itu meminyaki jenggot, rambut jenggot. Jadi meminyaki jenggot biar enggak amburadul, biar jenggotnya enggak amburadul, jadi dirapiin pakai minyak. Wa tarjiliha bil misti, dan tarjil, dan menyisirnya jenggot tadi dengan disisir juga biar rapi. Wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tangqiyatuh, dan demikian pula itu setiap bulu-bulu yang dimaksudkan akan tangqiyah, akan membersihkannya. Wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tangqiyatuh, demikian pula itu setiap bulu-bulu yang dimaksudkan akan merapikannya. Jadi setiap bulu-bulu yang lain, nggak mesti jenggot, rambut juga harus disisir. Wal iktihalu bil asmadi fi kulli ainin salasatan, dan disunnahkan juga bercela dengan asmad, cela Arab, dalam fi kulli ainin, pada setiap mata itu 3 kali. Jadi anjuran bercela ini nggak pernah kita praktekkan. Bercela mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Wa kana alaihi salam yaktahilu fi kulli lailah kadzalik. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau itu bercela dalam setiap malam seperti demikian 3 kali. Wasti'malut tib, dan juga disunnahkan menggunakan wewangian.
wal iksaru minhu, dan memperbanyak dari wewangian. Fa innahu yasturur rawaihal karihatanna as-sairah minal insan wa ghairihi. Fa innahu, karena sungguh wewangian itu yasturu bisa menutup ia akan bau-bau yang jelek yang keluar ia minal insan daripada manusia dan lainnya manusia. Jadi dianjurkan menggunakan wewangian karena wangian itu bisa menutupi bau-bau yang jelek, bau-bau yang tidak sedap. Wa yuta'akkadu 'inda huduril jum'ah wa sairi jumu'il Islam, dan dikuatkan akan dianya menggunakan minyak wangi ketika menghadiri Jum'ah, wasairi jumu'il Islam, dan menghadiri sekalian jamaah-jamaah orang Islam. Jadi sangat dianjurkan menggunakan minyak wangi indah huduril Jum'ah, ketika menghadiri jamaah Jum'ah, wasairi jumu'il Islam, dan semua jamaah-jamaah Islam, jamaah Idul Fitri, Idul Adha, mau ke pesta dan seterusnya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuksiru minhu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyukai minyak wangi, wewangian, dan wa yuksiru, dan memperbanyak ianya beliau darinya wewangian. Nabi suka pakai wewangian. Warubama ru'ya bariqit tibi ala mafraqi ra'sihi, dan kadang-kadang dilihatkan orang akan bekas wewangian ala mafraqi ra'sihi, di kepala Nabi, di ujung-ujung kepalanya Nabi, sorban mungkin di sini maksudnya ya. Kadang terlihat bekasnya beliau memakai minyak wangi. Apakah Nabi memakai minyak wangi karena kurang wangi? Bukan. Wadzalika liustan nabi. Bermula demikian itu supaya diikuti orang dengannya, supaya beliau dicontoh orang, sahabat-sahabat beliau juga menggunakan wangian. Wa illa, dan jika tidak bukan karena untuk dicontoh orang, faqad kana alaihi salam lahu thayyibun fi jasadihi yustaghna bihi anit tib. Jika bukan karena untuk dicontoh orang, maka sungguh adalah alaihi salam baginya Nabi itu wangi fi jasadihi, pada badannya Nabi, yang terkaya dengannya daripada menggunakan wangian. Jadi tubuh Nabi itu sudah wangi, tidak perlu ada wangian lagi sebenarnya, tapi karena pengen dicontoh Nabi sebagai contoh tauladan, makanya Nabi menggunakan minyak wangi. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, marji wal ma'ab. Selanjutnya nanti halaman 17. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.